Dengerin ya. Bangun rumah dari bata, rumah satu jadi dua. Tabah hati gapai cita-cita, kepada Allah kita berdoa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang di sini ingin memimpin doanya? Ya, Intan, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian, di kanan maupun di kiri, di belakang. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Oke, Ibu cek satu-satu ya. Oke, Bella, Hadir. Intan, Hadir. Sasa, Hadir. Paula. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu kita ingin mempelajari apa? Belum. Nah, sebelumnya ada yang ingat kita pernah belajar apa? Tidak. Nah, Ibu ingatkan kembali, kita sebelumnya belajar tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam yang harus kita jaga. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pelestarian hewan langka. Nah, bisa kalian amati gambar yang di depan ini, yaitu ada hewan langka yang ada di Indonesia. Oke, sebelum itu kita bernyanyi ya terlebih dahulu tentang binatang. Oke, kita mulai. Pembelajaran kita hari ini. Oke. Nanti kalian mengerjakannya setelah pembelajaran ini berakhir ya. Kalian kumpulkan kepada Ibu terlebih dahulu. Nah, setelah itu tadi kan kita sebelumnya mempelajari apa? Tentang tumbuhan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang hewan langka. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam yang dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi masyarakat dengan tepat. Nah, yang keempat, nanti kita akan membuat poster tentang pentingnya menjaga hewan langka ini. Oke? Oke ya.
menjaga kelestariannya. Nah, Indonesia memiliki beberapa jenis hewan langka seperti yang digambar di depan, seperti orangutan, bekantan, apalagi badak Sumatera, komodo, harimau Sumatera, burung cendrawasih, anoa, dan lain-lain. Kita harus ikut melestarikan hewan-hewan tersebut agar keberadaannya tidak punah. Oke. Nah, binatang seperti burung cendrawasih ini ada di mana? Ada yang tahu? Nah, berada di Papua. Kalau orangutan ada di Kalimantan. Oke, Ibu jelaskan tentang burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Nah, apa itu endemik? Endemik itu hanya hidup di wilayah tertentu. Makanya tadi burung cendrawasih ini hanya ada di Papua. Nah, ada yang ditanyakan tentang burung cendrawasih? Nah, burung cendrawasih termasuk ke dalam kelompok hewan langka karena keindahan bentuk, dan burung cendrawasih ini banyak para pemburu liar yang memburu burung ini dan menjualnya kembali demi kepentingan pribadinya masing-masing. Oke, di sini hewan burung cendrawasih ini memiliki beberapa jenis warna. Nah, bisa kalian lihat di depan ada berapa jenis warna? 4. Nah, yang pertama cendrawasih berwarna biru. Nah, seperti ini. Yang kedua cendrawasih kuning. Yang ketiga cendrawasih gagak. Dan yang keempat cendrawasih panji. Oke, faktor penyebab hewan langka di Indonesia. Ada yang tahu faktor penyebab hewan langka di Indonesia ini apa ya? Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjualnya kembali demi keuntungannya masing-masing. Nah, yang kedua, rusaknya habitat karena penggundulan atau kebakaran hutan. Nah, yang ketiga, faktor alam seperti bencana banjir, gempa bumi, atau gunung meletus. Nah, yang keempat, perkembangbiakan hewan lambat. Nah, di sini seperti hewan yang di depan ini, tidak semuanya hewan mengalami perkembangbiakan secara cepat. Ada juga yang lambat, seperti badak Sumatera. Nah, akibat perburuan liar tadi. Nah, yang pertama, hewan-hewan yang terdapat di hutan akan menjadi punah. Yang kedua, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, seperti contohnya ular dan tikus. Nah, yang ketiga, hewan-hewan yang ada di hutan akan berpindah ke daerah permukiman yang bisa membahayakan masyarakat setempat. Nah, tadi jika hutan di Indonesia ini terjadi penggundulan atau kebakaran hutan, nah yang dimana di Kalimantan Barat ini kan banyak hutannya kan. Nah, kalau itu bisa kebakaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, hewan-hewan ini akan berpindah ke permukiman warga. Nah, karena rumahnya udah dibakar tadi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai manusia ataupun peserta didik, upaya pelestarian hewan tadi ini ada dua upaya pelestarian hewan. Yang pertama, pelestarian, ada yang tahu? Upaya pelestarian hewan yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Contohnya, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan lain-lain, ataupun tempat penangkarannya yang dibuat oleh
pelestarian hewan langka dengan usaha tidak memburu hewan sembarangan, ikut melindungi hewan langka, dan turut mengkampanyekan pelestarian hewan. Nah, dengan cara apa mengkampanyekannya? Nah, nanti di tugas akhir kita yaitu membuat poster mengenai atau mengkampanyekan pelestarian hewan yang ada di Indonesia ini yang terancam punah. Nah, kita perlu menjaga ekosistem dan habitat hewan tertentu agar keseimbangan alam dapat terjaga. Nah, hewan sangat berguna untuk menjaga ekosistem alam. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa tadi? Ular dan tikus. Nah, sehingga jumlah tikus akan berkurang. Nah, kalau ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus akan berkurang. Manfaat tanaman padi di sawah akan terhindar dari hama liar ataupun tikus. Nah, bagaimana jika tikus semakin banyak? Ada yang tahu? Kalau tikus semakin banyak, karena ular telah diburu atau dibunuh untuk diambil kulitnya sebagai kerajinan, tentunya jumlah tikus akan semakin banyak dan pasti padi di sawah akan rusak karena adanya tikus sebagai hama bagi petani. Oke, kalian telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga pelestarian hewan dengan apa tadi? Dengan membuat poster. Nah, poster yang Ibu harapkan kalian membuatnya seperti ini. Di sini ada poster. Poster itu Ibu jelaskan adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Bisa digambar dulu, nanti kalian deskripsikan tulisan tersebut di samping untuk mengkampanyekan hewan, misalnya hewan langka yang kita pelajari sekarang ini. Nah, itu akan Ibu beri tugas di akhir nanti. Nah, sekarang kita beralih kepada teks kupu-kupu yang ada di depan. Nah, siapa yang ingin membacanya? Angkat tangan. Siapa yang ingin? Paula? Sasa? Nah, boleh. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas selama 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Oke, terima kasih Sasa. Nah, tepuk tangan untuk Sasa. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan tentang kupu-kupu? Ya. Nah, kupu-kupu ini termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang, seperti yang ada di gambar ya. Nah, kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu pun bermula dari telur yang melekat di daun. Nah, ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini mengenai hewan langka yang ada di Indonesia? Tidak. Nah, mengapa sih hewan ini harus dijaga agar tidak punah? Nah, dan keseimbangan ekosistem pun terjaga. Oke, selanjutnya Ibu memberikan tugas postes, yang dimana postes itu berupa pertanyaan dan nanti kalian kumpulkan bersama pretest ya, yang tadi yang sudah Ibu berikan.
diberikan. Nah, selanjutnya untuk tugas mandiri, bacalah buku paket halaman 51 tentang kupu-kupu yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi. Nah, kemudian jawablah pertanyaan pada pertanyaan yang mengenai kupu-kupu tadi. Oke. Nah, setelah itu kalian ibu arahkan untuk membuat poster mengenai hewan langka. Ada yang ditanyakan tentang poster? Tidak. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan poster itu berisi gambar dan tulisan, yang dimana gambar dan tulisan ini kita harus mengkampanyekan tulisan itu menjadi sebuah wacana ataupun sebagai informasi bagi orang-orang agar kita tetap melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia ini. Oke, itu cara kita untuk menjaganya bagi peserta didik. Nah, kemudian, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Ibu simpulkan hari ini mengenai materi pelestarian hewan langka, yaitu ada orangutan, bekantan, badak Sumatera, ini khususnya terdapat di Kalimantan, dan burung cendrawasih yang berada di Provinsi Papua. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, berarti paham semua ya pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Oke, Intan, boleh silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan setelah 2 minggu ke depan. Itu mengenai poster. Nah, silakan kalian rapikan tempat duduknya, bereskan semuanya barang-barangnya. Nah, sudah? Oke. Siapa yang rapi akan pulang duluan? Oke. Dari Bella boleh. Bentar. Bisa. Hola. Hati-hati ya di jalan.